Tik, Ada, bisa Pak. ditutup dulu, Tik. Sudah, Pak. Kelihatan, Sudah ya? kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Saya malah nggak boleh. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang room structure lagi. Ini bagian yang keduanya. Jadi waktu kita membuat trade structure, waktu kamu saya sampaikan, kira-kira kamar kamu berapa gitu ya. Nah di sini kita ada beberapa step yang harus kita perhatikan ya. Yang berarti pertama kita kan sudah tahu nih segmen pasar kita itu siapa aja ya. Misalnya corporate. Nah kalau corporate di Kota Palembang tuh apa harga jualnya, misalnya dari 600.000. Kalau room only misalnya 700.000 sama breakfast gitu kan ya. Berarti kamu dengan bintang 4 range-nya di situ. Berarti kamu juga harus jualannya more or less di angka-angka segitu. Nah, cuma jadi problem kalau kamu bikin hotelnya ternyata misalnya investasi per kamarnya jauh lebih mahal gitu, barang-barangnya mahal. Kalau nanti kan, nah itu makanya yang harus dipikirkan di yang dari awal itu bahwa kadang kita apa sih namanya tuh antara perencanaan hotel itu segmen pasar. Kenapa? Mohon maaf, Pak. Hanya putus-putus, Pak. Hah? Oh, suara putus-putus. Kenapa ya? Sekarang gimana? Masih putus-putus nggak? Lancar, Pak. Oke, jadi kita harus memastikan bahwa memang dengan market yang akan kita tuju. Misalnya di Palembang kamu bikin bintang 3 atau bintang 4 gitu ya. Memang market pasar di Palembang lebih banyak di harga bintang 3, bintang 4 gitu ya. Nah, kamu mencoba bintang 5, ada mungkin marketnya tapi sangat kecil. Sehingga kamu nanti revenue-nya nggak terlalu besar dan balik modalnya lama gitu ya. Nah, itu strateginya yang model bisnisnya tadi apa aja, ada corporate, terus tadi pernah saya sampaikan kemarin ada dari apa namanya di kelas B, tapi kamu pelajarin yang kemarin saya ajarin ya tentang kita mencari basic occupancy. Misalnya kamar kamu 300 nih Novotel, kamu isi dulu minimal 40 kamar dari kru airline gitu kan ya, itu untuk membantu basic occupancy kamu. Karena kalau basic kamu okupansinya sudah ada isinya, at least kamu untuk membiayai hotel sudah ada tamunya gitu, nggak kosong-kosong banget. Dan biasanya kan kita kontrak sama airline tuh jangka panjang ya, bisa setahun. Jadi dalam setahun itu dalam setiap hari kamu udah ada guaranteed kru pesawat misalnya dari Citylink atau Garuda yang stay di hotel kita 40 kamar gitu ya. Itu salah satu contoh. Terus nanti juga kamu harus lihat di sana di Palembang banyak apa sih perusahaan mining, ada Pertamina. Nah di Pertamina nanti ada turunannya tuh, ada kontraktornya, ada subkontraktornya. Nah terus ada proyek apa di tahun-tahun ke depan di Pertamina, apakah ada eksplorasi baru atau ada bisnis unit baru. Nah itu harus kamu apa ya, kamu harus siapkan kira-kira peluang-peluang bisnis ke depannya seperti apa gitu ya. Suara saya jelas? Putus-putus nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. nanti itu kamu juga harus tahu kan kira-kira kamu jualan hotel kamu itu menggunakan channelnya apa, website kamunya gimana nih. Misal kamu pakai Novotel, Novotel brandnya cukup kuat, websitenya juga bagus, jadi terus dia punya program loyalty misalnya Accor yang accor.com ya, atau membernya apa tentang Accor saya nggak tahu ya. Kalau di Marriott kan ada Marriott Bonvoy gitu ya. Jadi semua membernya Marriott itu kita jadikan member supaya dia akan booking melalui channel website kita gitu ya. Kenapa coba lebih prefer menggunakan websitenya hotel? Karena kalau ke OTA kan kita harus bayar komisi ya. Sedangkan kalau kita punya website kan kita nggak usah bayar karena website punya sendiri. Nggak dipotong komisinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga harus menyiapkan apa nih? Hal yang sangat strategik bagi suaranya tolong dimatiin yang lain ya.
Oke. Ada strategi penjualan yang sangat penting ya. Pertama kita gimana cara jualan grup. Biasanya jualan grup itu kalau kita punya ballroom yang besar, meeting room yang banyak. Nah, ini juga untuk membantu kita punya okupansi ya. Jadi nanti biasanya kalau kamu hotel yang punya ballroom besar, meeting room banyak, biasanya sales-nya juga akan dibagi, sales khusus untuk ngisi MICE-nya gitu, meeting plus kamar gitu ya. Ada juga yang mungkin dari meeting plus kamar itu ada grup-grupnya government, corporate, dan sebagainya. Nah, masing-masing nanti dikasih target. Kalau kamu jadi sales manager, sebulan kamu harus punya target misalnya 1000 room night. Nah, nanti performan kamu dihitung dari berapa room night yang kamu hasilkan selama sebulan gitu ya. Biasanya nanti performan itu akan direview. Kalau kamu nggak achieve target ya biasanya kalau di sales ya nggak diperpanjang ya, karena modal untuk seorang sales kan kita harus punya production-nya gitu ya, menghasilkan berapa banyak room night, berapa banyak meeting, berapa banyak event-event yang kamu ambil gitu ya. Hotel direct sales strategy bisa jadi dari kamu sales call tiap hari ke corporate, nanti dapat mungkin berapa kamar gitu ya, itu yang direct kamu jualan. Jadi setiap hari kan anak sales akan jualan tuh ya, keliling sekitar Palembang, atau mungkin dia punya Jakarta Sales Office. Jadi kayak Novotel Palembang dia punya satu GSO, Jakarta Sales Office. Dia base-nya di Jakarta, dia jualannya Novotel Palembang ya. Nah, itu semuanya nanti masuk ke direct sales, bisa juga masuknya nanti kalau production-nya bisa masuk di grup, tapi itu masuk ke masing-masing account si sales manager itu. Jadi production-nya ditentukan berapa banyak revenue yang dia bisa kirim untuk menjadi revenue hotel gitu ya. Ada juga destination marketing sales strategy. Kalau kamu kerja di Bali gitu ya, Jogja gitu. Nah, nanti biasanya kamu akan jualan juga destinasinya Balinya gitu ya. Kamu mungkin sales call-nya ke Australia, sales call-nya ke Eropa untuk menjual hotel Balinya. Dan hotel dan kegiatan di Balinya apa aja gitu. Misalnya ada meetingnya, ada lasernya, jalan-jalannya kemana segala macam. Nah, itu dikemas nanti dalam paket marketing sales strategy. Itu bisa destination marketing itu bisa kita ke beberapa pangsa pasar kita. Kayak di Bali itu marketnya banyak dari Chinese market, berarti kamu jualan juga harus punya konektivitas dengan agent-agent Cina yang terbesar di Cina mainland gitu ya. Terus juga kamu jualan mungkin sampai Eropa Timur karena banyak market dari mana? Eropa Timur atau India juga sekarang market terbesar, jadi kamu juga harus punya connected dengan agent-agent besar sana atau punya ikutin promo marketing strategi jualan Bali di India gitu ya. Nah, cross promotion strategi biasanya kalau brand kamu besar kayak Marriott, kita kerjasama Marriott Indonesia, kerjasama menjual seluruh hotel resortnya. Nah, resortnya Marriott kan misalnya ada Bali, ada Lombok, ada Belitung, pokoknya yang resort-resort Jogja, gitu. Bandung juga bisa masuk gitu. Kalau Bandung 2 ya bisa menjadi laser atau bisa menjadi bisnis gitu ya. Nah, 6 strategi ini adalah ini yang sangat penting yang harus kita bikin waktu kita hotel mau sebelum hotel buka. Jadi kira-kira strategi jualannya gimana nih gitu ya untuk meningkatkan penjualan. Jangan sampai hotel baru jalan strateginya baru mikir gitu ya. Jadi strategi udah disiapin dulu sebelum sebelum hotel itu berjalan ya. Nah, teknik menjual hotel salah satunya adalah upselling. Nanti upselling kamu kan kalau anak front office diajarin nanti sama front office. Kalau kamu yang datang atau udah booking kamarnya deluxe, kamu coba offering naik ke misalnya ke executive suite gitu ya. Nah, biasanya kita bikin program siapa upselling yang paling tinggi. Misalnya kamu siapa namanya nih? Arif siapa namanya Salsa gitu ya. Kamu bisa jualan atau bisa meyakinkan tamu yang tadinya deluxe menjadi yang udah booking deluxe, dia offering naik ke kamar suite. Jadi harganya nambah,
tapi kamu bisa jualnya. Nah, nanti kita akan hitung berapa sih anak-anak FO yang bisa lakukan upselling gitu ya. Upselling biasanya kita bikin program lomba antar sales, lomba antar FO supaya siapa yang paling terbanyak bisa jualan atau upselling ya. Remarketing sangat penting, insentif juga penting. Insentif itu biasanya kita di grup-grup besar ya, biasanya kita punya kerjasama dengan bookers ya. Kita harus maintain bookers, kita harus sales call sering sehingga hotel kita selalu menjadi pilihan gitu ya. Jadi tak kenal maka kata saya, kamu kalau udah punya market yang kuat tapi kamu jarang datengin, ya mungkin dia juga hotelnya lupa gitu. Makanya kamu harus namanya sales, kamu harus punya relation yang sangat bagus gitu. Kamu harus sering datangin tamu itu. Jangan sampai bookers lupa di ngebooking ke hotel kita gitu, atau hotel kita dilupakan karena kitanya jarang sales call. Makanya dibutuhkan kita harus juga sering sales call ke masing-masing klien. Biasanya nanti kalau kamu jadi sales sehari dikasih target, misalnya 3 perusahaan atau 5 perusahaan tergantung dari kotanya ya. Kalau Jakarta karena macet mungkin 3 perusahaan. Tapi kalau Palembang mungkin sehari 5 perusahaan bisa aja kamu sales call, kamu datengin gitu ya. Jadi yang dari orang dari front office mau berkarir di sales, dia bisa, dengan kita belajar, ya prinsipnya kamu harus menjadi orang yang outgoing personality ya. Kamu harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik, attitude yang baik, sehingga kalau kamu jadi sales, banyak orang lebih engage sama salesnya gitu, karena salesnya bagus, cara membawakannya. Kadang-kadang salesnya pindah dari Novotel, pindah ke Aston gitu. Si tamu itu bukan ngelihat brandnya, karena ngelihat sales manajernya itu yang bisa bawain. Karena kalau si salesnya itu mungkin tamu yakin kalau meetingnya akan beres, diatur dari A sampai Z-nya gitu ya. Nah kayak gini-gini kan dibutuhkan kepercayaan atau trust ya. Jadi kamu harus yakinkan kalau kamu jadi sales bahwa klien kamu nggak asal kamu sekali jualan putus, akan terus termaintain gitu sampai kapanpun. Kadang-kadang kamu pindah hotel, kamu info juga sama klien kamu, oh Pak, Bu, saya sekarang udah nggak di Novotel, saya pindah misalnya di area Duta, mungkin Bapak Ibu bisa nyoba di area Duta plus minus gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, salah satu model menjual, teknik menjual juga adalah membangun partnership ya dengan lokal community atau lokal UMKM bisa. Jadi misalnya kamu kerjasama dengan UMKM di Palembang dengan PMP Paraden lah misalnya. Kan banyak orang di luar Palembang datang meeting, budaya orang kita kan pengen bawa oleh-oleh gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan PMP apa sih namanya Candy gitu ya atau Paraden. Jadi tamu cukup pesannya di Evo aja, nanti dari Paraden atau dari Candy-nya akan ngirim atau malah diantar nyampe ke airport. Jadi tinggal ketemu di airport, yang ambil di airport, masukin bagasi. Nah itu bentuk dari kita kerjasama dengan local partner ya. Bisa jadi kamu kerjasama dengan agent bikin misalnya city tour atau apa gitu ya, misalnya jalan di Sungai Musi atau makan di sekitar Sungai Musi yang restoran kayak gitu-gitu. Nah itu kamu harus membangun itu karena supaya jualan kamu nggak mati gaya gitu ya. Banyak yang ditawarin sama kamu. Bapak kalau Palembang bisa, kalau mau beli oleh-oleh tinggal ini aja. Kita semua tim sudah menyiapkan, Bapak tinggal milih mau pempek ini, Candy kayak pempek Paraden, harganya sudah ada, barang akan dikirim nyampe ke airport, jadi Bapak nggak usah repot gitu kan. Itu salah satu contohnya ya. Nah tapi yang terutama memang kita harus maintain, kita punya website gitu ya. Problem dari beberapa hotel lokal, websitenya itu ribet. Pertama, kamu bayangin kalau punya website yang bagus tuh kayak OTA, jadi cepet ininya prosesnya nggak lemot. Terus kedua bahasanya user friendly gitu ya. Jadi orang mau booking itu cuman di bawah 1 menit tinggal klik. Jadi jangan bikin
website yang ribet. Karena orang kalau udah bikin ribet website, orang males bookingnya. Terus pastiin juga payment gateway-nya juga aman. Banyak kejadian orang booking tapi kartu kreditnya ke fraud gitu, ke apa sih istilahnya fraud itu, dihack gitu ya. Ada juga beberapa hotel seperti itu karena nggak ada security-nya gitu, misalnya security dari IT-nya gitu ya. Jadi pastiin ya itu yang teknik-teknik dalam kamu menjual. Ini masih bagian dari revenue meeting juga ya. Ide-ide promosi ini yang dibutuhkan nanti waktu kamu di revenue meeting, revenue management, kamu akan dituntut kreatif, kamu harus bikin promo-promo apa gitu ya. Kamu di F&B harus punya promo apa, di rooms-nya ada promonya apa. Kamu harus review promo-promo apa aja yang efektif, promo-promo apa aja yang nggak berjalan, terus kamu review kenapa nggak jalan, apakah kemahalan atau tidak menarik. Nah itu harus tetap di review gitu ya. Jangan promo tuh dari 1 tahun itu aja, orang kan bosan ya. Kamu harus kreatif di sini ya. Terus promosi juga harus tematiknya jelas atau seasonal. Misalnya lagi school holiday, anak-anak mau liburan sekolah di Juli, nah kamu udah siapin dari Januari, terus nanti Maret kamu launching, terus mulai mendekati Juli kamu geber di sosial media, di radio mungkin ya, untuk menggrab market school holiday dan sebagainya ya. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak Pak Lembang? Ini 6A ya? 6B, Pak. Oh ini 6B ya, saya lupa. Ada yang mau nanya 6B? Sejauh ini cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ide-ide promosi lainnya ada direct booking. Supaya tamu yang tadinya pakai Agoda, tamu yang pakai Traveloka, kamu sebagai orang front office, kamu bikin promo di depan, di front desk. Kamu Pak, Bapak selama ini booking dari mana? Oh saya pakai OTA. Oh Pak enak langsung booking aja lewat kami, bisa menggunakan website atau bisa WA ke saya gitu, atau WA-nya hotel. Kita akan pastikan dengan harga yang sama dengan OTA, tapi Bapak dapat diskon F&B, dinner berapa persen, dapat diskon spa, dapat diskon mungkin yang tadi apa oleh-oleh di mana. Nah, ini untuk pertama kita dengan orang booking langsung ke website kita kan seperti saya sampaikan, kita nggak dipotong commission dari OTA ya. Kalau kamu ke Traveloka, misal kamu kontrak sama Traveloka, komisinya 20%. Jadi tamu bayar 1 juta itu kamu dapatnya hotel nggak 1 juta, tapi 1 juta dikurang 20%, berarti 800.000. Nah si OTA-nya, Travelokanya dapat 200.000. Nah daripada gitu mendingan kita arahin tamu bookingnya pakai website. Kalau pakai website, Bapak harganya 1 juta tapi diskonnya banyak gitu ya nggak. Yang tadinya kita rugi 200, malah dengan adanya ini Bapak diskon F&B kita kejual, spa kita kejual gitu ya. Jadi kita akan prefer ngedorongnya ke direct booking ke website kita. Tapi pastiin seperti saya sampaikan website kamunya harus bagus, stabil, nggak lemot, terus user friendly yang pasti. Kalau bisa multi language ya, terutama orang-orang asing kayak China, Jepang, dia prefer menggunakan bahasa dia. Jadi si websitenya harus bisa multi language, jadi tinggal milih mau English kayak Indonesia, China dulu bagi-bagi kan, ada Hokkien, ada Mandarin gitu kan. Nah ngebangun website itu emang cukup mahal. Yang pertama security ya, yang kedua programnya yang bagus sehingga nggak lemot. Terus kan setiap saat akan dimasukin promo-promo, ada foto. Nah foto kan makan memori ya kalau di dalam program website. Nah gimana caranya supaya foto itu walaupun dengan high resolution tapi nggak ngeberatin si punya websitenya tetap cepat gitu. Nah kamu bisa bandingin nanti, kamu coba booking di OTA, cari salah satu hotel, berapa cepat dapetin kamarnya sampai dengan harga, dengan kamu booking ke website salah satu hotel. Nah dari situ kamu bisa analisa website hotel mana yang maksudnya secepat kayak OTA. OTA itu laku karena satu pilihan jadi banyak kan, kamu nyari harga, hotelnya banyak gitu ya.
Tapi cepat kan itunya apa prosesnya gitu, nggak lemot gitu. Kamu coba bayangin, kamu coba DT satu hotel ada yang lama banget untuk liatin gambar, kadang-kadang gambarnya juga fotografinya kurang bagus, nggak modal gitu fotonya, cuman pakai, ada yang satu hotel pakai cuman pakai foto dari handphone malah. Saya pikir waduh parah. Yang bagus itu website itu kan tokonya kita gitu loh, harus menarik gitu, foto-fotonya harus menarik karena orang akan melihat, oh nanti saya di kamarnya modelnya gini. Kalau kamarnya fotonya dari handphone gelap gitu kan orang nggak menarik gitu, gimana mau jualannya gitu ya. Selanjutnya kita punya partnership. Partnership bisa macam-macam dengan kartu kredit, dengan banking gitu, atau tadi juga dengan yang UMKM bisa ya, tadi jualan apa sih tadi yang promosi dengan pempek gitu ya, itu bisa dimasukin ke sini. Nah mobile, yang pastiin juga kamu juga punya sistem selain website, punya mobile promo ya, bisa di IG yang nge-link langsung ke website. Di Facebook yang berbayar ya, bukan yang gratisan. Jadi waktu tamu ngelihat berita tentang hotel, ada linknya. Promosi hotel di IG ada linknya. Jadi waktu dia mau booking, langsung masuk ke website. Nah makanya websitenya kudu bagus itu ya itu, karena dia akan interaktif dengan berbagai sosial media lainnya. Oke, model jualan hotel sales yang tadi saya sampaikan, kita sekarang udah mungkin hampir 80% kita menggunakan digital media ya. Kita nggak ada offline promotion lagi, semuanya udah modelnya online promotion. Jadi dipastiin kita itu harus punya tim selain digital media, revenue management, dia bekerja sama bikin promo-promo di platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu kita harus juga kalau bisa membeli namanya Google Analytical. Dari Google Analytics itu kita bisa tahu kira-kira sumber tamu kita itu yang nginep di hotel kamu, misalnya hotel kamu Aston Palembang gitu kan. Aston Palembang 60% tamunya misalnya corporate dari Jakarta. Sama Google Analytics itu nanti dianalisa dari data yang ada, pakai big data ya. Oh ternyata yang tamu di Aston itu kebanyakan jenis pekerjaannya adalah misalnya banking, terus berapa persen, terus mining itu tambang ya. Terus nanti berapa gendernya, female sama male banyakan mana, terus umurnya dari berapa, kira-kira pendapatannya berapa. Nah dari situ kamu udah tahu, oh ternyata kantong-kantong market kamu itu udah ketahuan. Jadi kalau kamu bikin iklan di sosial media, kamu nge-grab marketnya sesuai dengan yang analisa yang ada di Google. Misalnya marketnya Jakarta mana? Ngambil dari mana datanya, dari itu ya, dari sumber hotel ya, dari big data ya. Misalnya tamunya kebanyakan ada grup-grup Pertamina kebanyakan datang dari seluruh Indonesia. Di Jawanya di mana aja? Jawa Barat berapa persen, Jakarta berapa persen, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, nanti kita beriklan IG, kita bisa, atau Facebook, kita bisa ngambil marketnya. Ngambil market untuk di, apa sih namanya, di daerah Jawa Tengah, dengan segmen pasarnya tadi, orang yang umurnya 35 tahun ke atas, dengan penghasilan segini. Jadi nanti kamu suka melihat kan secara nggak langsung, karena kamu sering melihat tentang hotel, tiba-tiba ada orang pop-up iklan hotel gitu ya. Nah itu adalah kita menggunakan big data gitu ya. Atau kita menggunakan survei juga, itu salah satu contoh ya. Jadi kalau brand-brand besar kita biasa udah tamu stay, ada experience, tamunya check out, kita kirim email untuk mengisi survei. Nah dari survei itu bisa kita ketahui problem kita apa, kekurangan kita apa, kelebihannya apa. Nah setiap guest comment itu kita bahas. Problem di kita tuh apa sih ininya, kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Nah property system atau hotel system juga menjadi sangat penting ya, apalagi kalau sistem hotelnya sudah connect dengan booking channel atau channel manager, terus ada payment gateway, jadi orang booking itu nggak usah pakai human tinggal semuanya by system gitu ya. Jadi ngeklik dari IG, ngelihat iklannya Novotel Palembang,
terus dia mau booking, ada push button, klik booking, masuk ke website, dari website klik masuk ke mode reservation, terus dari reservation confirm masuk ke payment. Jadi orang nggak usah telepon lagi, nggak usah apa, udah semuanya by system. Nah itu yang menjadi lebih. Nah ini tadi booking engine ya. Jadi di website itu nanti ditempelin yang namanya booking engine. Jadi website itu biasanya standalone. Supaya menjadi dia bisa orang booking yang menggunakan booking engine. Booking engine itu nanti menyambungkan antara website dengan reservation modul kita, reservation system kita. Nah, si website itu kudu komunikasi dengan kita punya reservation. Jadi waktu kamu bikin website nanti ada source-nya dibuka dari website. Jadi dia bisa dari sistem reservation. Jadi dia akan dari website itu langsung bisa booking langsung ke sistem hotel menggunakan booking engine. Nah, channel manager seperti saya sampaikan ya. Jadi kamu punya jualan itu kan dari berbagai macam platform ya. Ada online travel agent, ada Traveloka, ada tiket.com, segala macam. Terus ada juga dari website, ada juga dari IG, mungkin dari segala macam. Nah, kumpulinnya di channel manager. Jadi channel manager itu yang mengatur sistem penjualan, sistem booking, termasuk allotment. Allotment itu penjatahan kamarnya. Misalnya kamu lagi rame nih grup, kamu akan tutup kamar karena akan jual orang yang walk-in atau yang udah grup. Maka kamu harus nutup OTA supaya nggak ada tamu booking ke OTA, nanti kelebihan kamar overbooking kamu problem. Nah, gimana ngaturnya adanya di channel manager. Itu ya, paham ya, Palembang? Paham, Pak. Oke, ya, jadi channel manager itu adalah satu alat yang dia memanage semua orang booking, berbagai OTA, juga dari website itu larinya ke channel manager. Nah, kalau booking engine itu mesinnya ya, mesin yang nyambungin yang tadi itu dari Facebook, dari mana masuk booking engine masuk ke modul reservation hotel. Ya, jadi ini kalau saya tanya apa channel manager, apa bedanya channel manager dan booking engine, kamu sudah bisa ya jawabnya. Kalau di UTS biasanya saya nanyanya itu. Nah, yang terakhir ini ada quiz nih ya, kamu tolong. Ini di 6A dan 6B ya. Nanti yang nama saya sampaikan juga. Nanti kamu tadi apa yang saya terangkan, kamu jelaskan dengan bahasa kamu yang sangat sederhana sekalipun ya. Apa yang dimaksud dengan tadi hotel sales tool. Waktunya 1 minggu, kamu email ke sini dlpoltekpar@gmail.com. Jangan lupa di subjeknya nama kampus, Poltekpar Palembang, / kelas kamu, misalnya di 6B, / nama mata kuliahnya revenue management gitu ya. Gitu ya Palembang, kalau nggak ada yang nanya, Baik. saya Pak. akhiri. Jangan lupa kuisnya ya, dikirim ke Email. tadi? Email. Email. Iya, Pak. Terus dlpoltekpar@gmail.com. absensinya tolong ya ketua kelas WA ke saya yang join hari ini sama yang nggak join ya, biar nanti saya sampaikan Baik, Pak. ke. Oke, thank you. Thank you Pak Ya, Dino. terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Sudah. Ayo jadi dah, oi. Jadi dah, oi. Duduk dulu. Mana ini keluarnya? Ada sana balik alis,